Hari ini tuh aku pengen ngebahas mengenai revenge dalam sebuah hubungan. Contoh ya, aku mau pergi misalkan. Oh ya oke, like kamu bisa happy sama dirimu, aku juga bisa happy sama diriku. Hmm. Hubungan seperti apa? Ini kan lawannya ego ya. Lawannya egonya masing-masing ya. Ego Jadi masing-masing. nggak bakalan selesai kalau masing-masing mempertahankan itu. Tapi mungkin bisa aku kasih saran ke lakinya dulu. Sebagai laki nih, kamu nggak hina kok. Kamu nggak terhina kok. Harga dirimu nggak hancur kok. Kalau kamu uh, justru yang coba kasih pemahaman ke 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 pasanganmu. Ya, Contoh lah, dulu kamu pernah mention mengenai ceritamu. So, what about that? ini jadi buka-bukaan kartu di sini. Balik lagi guys di 35 After Podcast. Pembahasan apapun mengenai kalian usia 35 up atau mungkin yang udah menuju ke arah sana, boleh nimbrung bareng sama kita. Bahasa apa? Eh, hari ini tuh aku pengen ngebahas mengenai revenge dalam sebuah hubungan. Hah? Dalam tanda kutip ya, revenge. Suatu sikap, ini menurutku banyak banget sih terjadi. Oke. Entah disadari apa enggak di luar sana. Sampai umur 60-an pun masih melakukan hal itu. Wow. Ya, contoh, kita tuh pernah gak sih kalau kamu ngalamin kayak dalam suatu hubungan tuh kayak si A lah ya, si A dan si B berpacaran umpama. Si A dan si B relationship. Terus si A itu kalau di WA balasnya lama. Si B sebenarnya orangnya balasnya nggak lama, dia selalu hands on sama handphone itu. Tapi karena si A memperlakukan si B seperti itu, si B membalas. Kamu udah balasnya lama, tapi ya lama lah. Kayak gitu. Contoh ya, aku mau pergi misalkan. Oh ya oke, like kamu bisa happy sama dirimu, aku juga bisa happy sama diriku. Wow. Aku bisa pergi sendiri. Kayak gitu loh. Menurut tuh gimana tuh? Benang kusut sih. Aku nggak tahu penyebabnya seperti apa sebenarnya. Gak ada sih, itu di hati aja sih. Pasti orang yang melakukan hal seperti itu kayak ya nggak terima aja gitu, kayak oh kamu bisa pergi sama temanmu, aku ya bisa. Jadi kepengennya itu kayak ya equal gitu loh. Kayak itu terjadi kali. Ego ya. Ego. Jatuhnya kayak ego. Hubungan seperti apa? Jangan bilang hubungan seperti apa, Beb. Itu Banyak terjadi ya. banyak sekali. Terjadi ya. Jadi coba kita bahas soal itu. Wah. Relate nggak sih? Relate banget sih. Balas-balasan. Yang kamu pengen tahu apa? Soal apa? Soal tanggapan. Iya, tanggapan mengenai mereka yang ada di hubungan seperti hubungan itu. seperti itu. Wah, ya, keduanya harus ini sih. Keduanya harus mungkin lebih ke coba memahami pasangannya lebih dalam lagi sih harusnya, dan di satu sisi juga dia harus neken egonya juga sih sebenarnya, karena kalau seperti itu setiap hari bakalan
tengkar. Itu LDR atau Enggak, ya. Ya kalau yang topik tadi tuh si temanku si A dan si B tadi ya memang LDR. Cuman kan itu nggak ngaruh sih menurutku, Beb. Kayak di kehidupan yang sekarang pun orang nggak LDR pun pasti bisa melakukan hal yang sama. Contoh deh, kamu kalau malam pulang nggak ngabarin aku, kenapa aku harus ngabarin kamu? Kayak gitulah contohnya. Kayak loh, kamu mau aku nge-treat kamu kayak gimana? Sedangkan kamu nge-treat aku kayak gini. Hmm. Oh, ya, ya, Oke. ya, udah paham, udah paham, Oke. udah paham, udah paham. Di sini kalau aku lihat dari sisi lakinya aja sih sebenarnya, ya, apapun itu. Aku lihat dari sisi lakinya aja sih. Kalau udah terjebak di situasi kondisi seperti ini, harusnya yang lakinya yang harus memulai duluan, yang harus ini kan lawannya ego ya, lawannya egonya masing-masing ya. Ego Jadi masing-masing. nggak bakalan selesai kalau masing-masing mempertahankan itu. Tapi mungkin bisa aku kasih saran ke lakinya dulu. Sebagai laki nih, kamu nggak hina kok, kamu nggak terhina kok. Harga dirimu nggak hancur kok. Kalau kamu justru yang coba kasih pemahaman ke pasanganmu, cewekmu, istrimu atau apapun itulah. Harusnya kamu sebagai laki-laki yang harus memulai itu sebagai panutan kan jadinya. Laki kan harus jadi panutan ya, gitu. Kamu harus jadi panutan di keluargamu, di hubunganmu sama pacarmu atau sama siapapun itulah, PDKT-anmu, cem-cemanmu atau apapun itu ya. Tapi kalau cem-ceman lebih susah lagi diatur. Orang dia punyanya nggak cuma satu, Beb. Wah. Tapi ya apapun itulah, harusnya lakinya yang harus memulai, harusnya memulai untuk ngasih pemahaman kita nggak kondisinya kayak gini nggak baik loh, atau terus mungkin cari solusi harusnya seperti apa. Tapi iya benar, kembali lagi ke lakinya sih harusnya yang ngasih pemahaman ke pasangannya. Kalau aku sih lihatnya gitu. Cewek juga egonya tinggi banget gitu, cowok juga apalagi. Jadi nggak akan bisa selesai kalau nggak ada yang memulai, yang coba membuka obrolan soal itu. Tapi harus keduanya harus sepakat bahwa ini untuk kesehatan hubungan mereka berdua. Keduanya harus sepakat itu dulu. Karena itu gak dipungkirin sampai orang after married pun juga masih berlaku yang seperti itu. Kelihatannya mungkin sepele ya, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ya udah kalau lu kayak gini ya aku ya bisa kali gitu loh. Ya, lihat aja nanti aku balasnya gimana. Jadi kalau menurutku sih itu umum banget, dan kadang itu kan bingung ya nyikapinya gimana gitu loh. Ya, aku juga sering mengalami itu sih dulu. Sering mengalami dan di kebanyakan baik itu di perempuan ataupun laki-laki ketika mengalami itu kan kayak jadinya kayak seakan-akan kayak self love-nya datang tuh. Oh, kenapa aku harus kayak begitu sih? Iya. Ya nggak sih? Ya, betul. Tapi ya hubungan ya long term panjang yang harus dipikirkan lagi, balik ke situ lagi. Makanya ya egonya harus ditekan, kecuali kalian cuman sementara doang. Tapi kalau serius memang bener-bener mikirnya tuh akan bareng-bareng terus. Ya. Contoh lah, dulu kamu pernah mention mengenai ceritamu sama mantan kamu dulu, Beb. Tentang itu loh, Beb, ngapusin cewek di Instagram tuh loh. Kan kamu juga minta tuh hal itu terjadi sama dia. So, what about that? Ini jadi buka-bukaan kartu di sini. Itu kan contoh konkret kan. Oke. Ya, memang. Itu nyiksa sih. Ngalamin itu. Tapi
ya balik lagi kalau terus-terusan kayak gitu ya nggak ada ujungnya. Ya coba buka diri, coba kasih pemahaman. Tapi kalau dianya yang tetap nggak bisa nggak bisa yang seharusnya, dalam artian beda pasangan kan beda kejadian tuh. Iya masuknya ujung-ujungnya lari ke toxic nggak sih? Iya bisa jadi. Cuman kita sebagai human being lah, kita tuh selalu menuntut sesuatu yang fair kan. Dan terkadang balas-balasan tuh menjadi cara fair. Sebuah solusi yang lah kamu gitu apa begini. Akhirnya kan jadi kayak gitu kan dampaknya. Tapi ya itu sehat apa enggak akhirnya. Kayak gitu loh. Nyiksa sih. Iya bakal nyiksa, makanya nyiksa. Kalau yang kayak gitu-gitu bakalan nyiksa. Ya karena nggak ada kepercayaan akhirnya di situ. Nggak ada kepercayaan. Nah itu kalau topik tadi itu cuma salah satu contoh yang terjadi sih. Maksudnya bukan menanggapi yang ya. Enggak. Kalau yang balik ke itu yang balas-balasannya kan. Yang nggak ada kepercayaan, akhirnya kan ujungnya kan nggak percaya lagi sama. Bukan nggak percaya, itu kan menuntut fairness. Nggak gitu dah. Nggak. Ujungnya nggak percaya akhirnya karena dendam, nggak percaya sama pasangannya, dan yang mana akhirnya nggak percaya sama hubungan itu bisa berjalan baik, bisa berjalan bareng. Akhirnya ujungnya ke situ kan. Cuman memang pemantiknya apinya tuh dari situ. Karena itu umum banget. Iya. Balik lagi ke ya kalau dari aku sih lihatnya ya lakinya duluan ya, harus mulai dulu. Harus berani ngomong. Ngomong dalam arti niatnya untuk cari solusi untuk hubungan kalian. Cari solusi gimana caranya mengatasi ini. Gitu sih. Iya. Mungkin bener. Berarti nggak benar. Kayak gitu-gitu sih. Jadi agak susah. Karena pasti ada yang bilang, oh itu salah satu bagian dari self love dan lain-lain kan. Ada yang mengatasnamakan itu. Iya. Makanya itu kan aku tadi kan waktu kapan lalu kan aku nyinggung banget tuh waktu di topiknya kita yang take and give kan. Makanya orang kan harus setara. Karena di sisi lain orang ini balik ke take and give berarti. Bukan, aku spill sebentar dikit. Karena ya makanya banyak orang di luar sana menuntut kesetaraan. Meskipun nggak harus sama. Aku care, kamu nggak care, nggak harus seperti itu. Cuman akhirnya menuntutnya kan setara, fair. Kita berdiri di tempat yang sama. Kalau nggak gitu yo pasti kayak gini kan. Maksudnya kata-katanya itu kayak ya kamu pergi sama temen-temenmu terus kamu di sana happy terus aku mau suruh dikurung di rumah. Hello. Aku nggak harus kayak ngono sih gitu loh. Aku ya punya caraku sendiri sih untuk bahagia diriku. That's a part of self love. Jadinya kan seperti itu. Bener sih. Ya itu kalau aku mau nanggepin itu nggak fair juga kalau ketika kamu pergi keluar kota senang-senang sama temenmu terus pasanganmu kamu kurung di rumah, kamu nggak boleh kemana-mana, itu nggak fair namanya. Nanti kalau dia ikutan pergi katanya balas-balasan. Hubungan macam apa itu? Terjadi kali, Beb. Iya, semoga kita hindarkan dari yang kayak gitu-gitu lah. Amin. Itu yang apa ya? Childish banget gak sih? Udah kayak gitu tuh. Capek. Ketika orang mungkin dihadapkan kayak gitu yo, menurutku wajar-wajar aja sih terjadi hal itu. Sah-sah aja menurutku.
Ya sih. Itulah yang jadi biasanya yang menuntut kesetaraan itu kadang-kadang kayak gitu. Wah. No. Tapi balik lagi ke topik ya yang tadi itu. Ya apapun itu alasannya, apapun itulah, harusnya laki yang coba membuka obrolan soal itu, cari solusi soal itu. Kalau misalkan memang nggak ada solusi, pertanyaanku cuma satu, kamu mau hidup selamanya dengan seperti itu? Ya balik ke kalian lagi. So, itu. Yeah, enjoy the ride. Ada rumit masalah orang. Bye.